Assalamualaikum Pak Jorong. Waalaikumsalam. Gimana kondisi saya Pak Jorong? Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kini kondisi Pak Jorong kan sedang hangat kok. Iya. Dalam apa bang? Tanggap jawab apa tanya jawab sama Pak Wali gitu kan. Iya. Soal masalah apa namanya acara di Balai Adat Batam. Iya. Nampak vokal mana Pak Jorong lah. Iya. Nah, kira-kira boleh diceritakan kembali Cik Pak Jorong kronologis Pak Jorong kok bisa sempat agak basi tagang gitu kan? Jadi kalau kronologisnya kan mereka waktu pemekaran kan isunya kan sudah lama dari kalau Rulanti Bola dari 2000 tahun 2000 itulah memunculkan pemekaran tuh. Iya. Cuman kini, periode kini itu kan dek karena lagi buka resmi dari Bupati. Iya. Bupati Banana lah mencetuskan dan sebuah agenda beliau waktu beliau kampanye dulu. Iya. Mungkin beliau realisasikan kini. Jadi dek karena keran punya buka dari Bupati selebar-lebar mungkin. Iya. Ternyata didapatlah informasi kok oleh masyarakat. Jadi setelah didapat informasi oleh masyarakat, langsunglah bergerak ketua pemuda dan dibentuklah tim pemekaran yang ditunjuk langsung oleh masyarakat, yaitu Adel sebagai ketua pemuda dan ketua pemekaran. Iya. Ketua pemekaran. Nah, di situ pernah diceritakan waktu Balai Jorong tuh Pak Jorong ada sempat dipanggil awal-awal sama Pak Wali gitu. Apa aja ditunjuk tuh Pak Jorong? Dipanggil sama Pak Wali. Ya awal-awal tuh. Waktu dipanggil Pak Wali itu kan tim pemekaran kan memasukkan berkas ke BPN. Iya. Jadi diantar langsung lah oleh tim pemekaran dipimpin oleh ketua pemekaran Adel Israweli. Iya. Diantar langsung ke BPN. Iya. Kebetulan hari itu tuh aduh di situ. Jadi didampingi lah itu. Iya. Ke tim pemekaran. Setelah itu sudah disampaikan oleh tim BPN. Setelah itu Ambor panggil sama Pak Wali. Dipanggil, itu apa yang terjadi ketika dipanggil tuh Pak Jorong? Yang terjadi kan gitu, Pak Wali menggambung ke dalam kantor ke ruangan beliau. Iya. Jadi beliau menanya mereka, Pak Jorong, Ambo mendapat laporan dari orang, banyak laporan dari orang. Pak Jorong terdepan masalah pemekaran kok, mengurus pemekaran kok. Jadi kecil Pak Wali kok Pak Jorong kok terdepan gitu ya? Iya. Terus? Jadi beliau menyampaikan Ambo, Pak Jorong nggak usah lah terdepan dalam masalah pemekaran kok. Ambo jawab lah. Iya. Itu Pak Wali. Yuk masalah pemekaran nggak usah lah Pak Jorong terlalu terdepan. Karena Pak Jorong pemerintah negari. Iya. Ayo. Jadi Ambo jawab. Kalau masalah pemekaran kok, Ambo harus ikut terlibat. Ya. Seharusnya Ambo yang paling ke depan. Karena itu masyarakat Ambo yang mengusulkan pemekaran kok. Jadi Ambo wajib mendampingi. Ya. Mendampingi masyarakat untuk masalah pemekaran kok. Itu yang Ambo sampaikan ke Pak Wali. Iya. Kalau menurut Pak Jorong, maksud Pak Wali itu tuh mengatakan itu tuh. Kalau menurut Pak Jorong sendiri lah tuh. Kalau menurut Ambo, ya jadi tidaklah suzon lah tuh, tapi kalau itu bahasa Pak Wali Kambo, terkesannya Pak Wali menyembunyikan sesuatu gitu ah. Iya. Masa apa maksud Pak Wali melarang Pak Jorong terdepan, kan jadi berpikir Pak jadi. Kan pas sama jangan terdepan Pak Jorong gitu kan. Iya. Jadi yang ketika dirasun Pak Jorong ketika itu apa? Ya jadi Ada pertanyaan sama Ambo. seperti ada di press lah gitu. Jadi ada merasa kok kayaknya Pak Jorong tuh mode tidak boleh memfasilitasi masyarakat Pak Jorong gitu. Bukan fasilitasi, beliau lain menyuruh memfasilitasi, cuma dari bahasa beliau itu nanya yang watangkok sebagai logika Pak Jorong, yang surat dari Bupati kan seharusnya disampaikan secara transparan resmi ke masyarakat. Iya. Kalau boleh libatkanlah Pak Jorong untuk mensosialisasikannya. Jadi kalau bahasa Pak Wali Muda itu merasa jadi tekanan bagi Ambo. Jadi merasa seharusnya yang dilakukan Pak Wali apa ketika itu?
seharusnya Pak Wali kalau memegang Ambo kalau nama Pak Wali bertransparan dan mengikuti aturan yang telah ditentukan oleh Bupati, beliau berjalan dengan prosedur Bupati yang telah sampaikan. Seharusnya beliau panggillah Pak Jorong kalau beliau tidak sempat ke masyarakat, kalau beliau panggillah bawahan beliau yang paling rendah kan Kepala Jorong. Kitchen ke Pak Jorong, Pak Jorong, ikut adu edaran dari Bupati. Tolonglah sampaikanlah ke masyarakat. Beko tanggapan masyarakat. Beko runding kalau di kantu. Berarti tidak sewajarnya kalau menurut Amba tidak sewajarnya rasanya Pak Wali mengejek jangan terdepan Pak Jorong. Kira-kira wajar tidak seperti itu? Kalau menurut awak, karena itu resmi dari Bupati Banana mau buka keran tuh tidak wajar hal yang itu. Oh gitu. Maka ke transparan tuh tidak ada kan tuh dari Pak Wali mau turun itu lah. Seharusnya Pak Wali kan menyuruh menyebarkan. Kalau Pak Wali tidak sempat, ada perangkat yang lebih yang paling dekat ke masyarakat itu Pak Jorong gitu. Iya. Seharusnya kalau kan sah saya Pak Jorong menyampaikan ke warga beliau. Iya. Karena Pak Jorong masih perangkat negari. Siap. Terus kabarnya Pak Jorong sempat ditanya jo Pak Wali, kenapa ndak minta kau kambo sureknya gitu? Itu apa cerita itu Pak Jorong? Oh, masalah ndak minta kambo tuh? Iya. Awak dah nggak kabar kan Pak Wali pernah ngecek ke Pak Jorong tentang pernah minta surek ke Pak Wali berarti sempat minta surek ke Pak Wali ya? Surek tentang pemekaran gua yang dikirim Bupati itu? Iya. Bapak minta tahu sih enggak loh, video turun sureknya. Enggak, sempat pernah minta, apa istilahnya? Tadi kita tahu Pak Wali. Iya. Kalau di kita Pak Wali sampai tim pemekaran mengurus itu enggak ada pernah di kita tahu. Sementara waktunya ke tim pemekaran ketuanya ada Israeli. Pak Jorong ternyata surekku yang dapat informasi dari Sungai Nanam. Yang tim pemekaran kok mendapat informasi tanggal 27 Juli kalau tidak salah, 27 Agustus. 27 Agustus. Ya. Jadi dengan rentan dari 27 Agustus kan 27 hari itu. Iya. Yang awak pertanyakan, Pak Wali menganggap minta kawak, bawa minta informasi sih tidak ada turun kawak loh. Barang ayah nak tuh, bawa mintanya. Berarti Pak Wali Goko pernah ngecek, kenapa tidak minta kambo gitu ya? Kenapa tidak minta kambo gitu? Nah, terus ketika itu jawaban Pak Jorong? Jawabannya, bawa meminta, barang pun tidak ada informasinya loh. Diinformasikan melalui Sekma pun tidak ada diinformasikan ke Jorong tuh. Kalau Pak Wali tidak istilahnya kalau tidak sempat ngecek ke Pak Jorong kan bisa dititip ke Sekna. Iya. Sekna lah menyampaikan ke Jorong kan sah-sah ya. Pak Jorong, itu ada informasi dari Pak Wali, tolonglah sampaikan surat pemekaran dari Bupati itu ke masyarakat. Bisa kalau seandainya tanggal 1 Agustusnya sampaikan di Pak Wali atau Sekna kawak, langsung buat sampaikan ke masyarakat mas. Karena masyarakat antusias sekali dengan pemekaran tuh. Iya. Berarti ketika Pak Wali bilang kenapa tidak minta kawak, baca roka minta kalau barangnya awak tidak tahu gitu kan? Gitu. Tapi kalau disampaikan Pak Wali ada pemekaran kok ya kan? Kalau ingin lebih jelasnya ada suratnya mungkin nak minta ya? Wah jamin hari itu nyagi informasi hari itu harus sebar ke masyarakat. Kalau memang ada turun dari Pak Wali berita kok. Cuma karena dia tidak tahu jadi baca roka minta itu ya? Karena beritaku tersimpan, tidak tahu di mana tersimpannya. Jadi informasi yang terakhir tanya Wali lah disampaikan ke BPN kata beliau. Kalau memang disampaikan ke BPN, tentu ada informasi dari BPN kawak. Sampai saat tim pemekaran mengurus itu kan ada informasi dari BPN. Dapatnya kami dari Sungai Nanam. Iya. Dari Nagari Sungai Nanam. Bukan dari Pak Wali langsung, tidak upload dari BPN. Tekan ada mau. Ada pertama kali Pak Jorong dipanggil Pak Wali yang jangan terdepan itu setelah tim pemekaran tahu atau sebelum tuh? Setelah tim pemekaran menyerahkan berkas. Berarti lah tahu tim pemekaran baru Pak Jorong dipanggil. Ayo. Berarti bukan jauh-jauh hari berarti ya? Bukan. Kalau seandainya tim pemekaran tidak tahu, seandainya tidak tahu, Pak Jorong mungkin tidak dipanggil enggak? Karena ya orang yang saya gitu kan. Iya. Barang yang didiamkan itu tidak bisa minta. Entah apa yang terjadi itu tidak tahu. Kecuali kalau ada bupati menyampaikan
Bupati kan memang buka keran tuh, disampaikan ke bawah. Cuma yang di bawah itu yang dari pihak wali negara nggak menyampaikan ke kamu tuh apa yang kamu minta. Siap. Barang aku nggak tahu loh, bila turunnya sampai tanggal berapa turunnya. Ternyata lah sebulan sampai tanggal 27, indaknya turun loh. Setelah tanggal 27 tuh, 28 nya langsung diurus. Maka tanggal 27 ketapek dari berita dari Sunginanap, dari kawan salah seorang warga negara warga Jurong Sunanam. Tigo. Oh, iya siap. Mungkin bakawan semua orang situ. Oke. Terakhir Pak Jorong, boleh yang minta pandangan Pak Jorong kira-kira kini ke depan bagusnya seperti apa gini? Mengenai Jorong dengan pemekaran kau? Pemekaran kau? Iya. Kalau ke depannya harapan awak sebagai kepala Jorong? Iya. Karena ikut berita ko pertama harapan ke Wali Nagari, harapan dengan ke BPN apa tuh? Kalau harapan awak sebagai Jorong sendiri lalu untuk masyarakat awak di Jurong Lurahan Tigo ko, karena dari dulu cita-citanya kan ingin pemekaran dari tahun 2020 lah. Jadi terlaksana hendaknya dengan prosedur yang ada dan tidak ada ditutup-tutupi oleh pihak wali negara ataupun BPN. Seterusnya kami yang dimekarkan ko kan hanya pemerintahan administrasi. Gitu. Bukan adat, bukan apa-apa. Yang diminta supaya akses masyarakat Jurong Lurahan Tigo tidak terlalu jauh dan tidak memakan biaya yang besar. Itu harapan kami ya. Efektivitas pelayanan publik ya. Efektivitas pelayanan publik yang kami minta, bukan yang lain. Kami kalau ada kami tetap berpayung kepada negeri Selayu. Iya. Mungkin itu yang pemahaman yang agak acok terjadi. Kok kecil Pak Jorong sempat tasabik di masyarakat karena Pak Jorong tidak tahu informasi kepatang tuh. Mengasih Pak Jorong di sini gitu. Mungkin itu yang membuat Pak Jorong agak mengebu-ngebu waktu di balai adat ya. Agak terpojok ya di pemerintahannya. Iya. Di sini maksudnya di ketua wali kok. Di pemerintahan negeri ya. Iya. Betul. Kami kan mempercayakan istilahnya Pak Jorong untuk di pemerintahan wali negari. Jadi apapun informasi yang bermanfaat bagi negara, apapun informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, Korape memang Pak Jorong tahu dan capek menyebarkan gitu kan. Jadi karena berita itu tahunya dari luar, jadi seolah kan Pak Jorong kok hanya sekedar duduk di sini gitu. Kecolongannya. Iya. Jadi gitulah deh. Kalau itu yang dipertanyakan masyarakat kepada Pak Jorong, jadi kalau masalah mengasah Pak Jorong di situ, contohnya bagi pandangan saya, sesuatu yang disembunyikan serapat apa mungkin di dalam pemerintahan nagari tanpa disebarkan ke perangkat ke bawah, sebenarnya itu berita wajib yang disebarkan. Tapi karena disembunyikan serapat mungkin, sekna entah tahu entah tidak, kurang tahu belum bawa kan? Kalau sekna tahu pasti nyagi informasi yang bawa kan? Jadi mangga saya bawa di situ sesuatu yang tak diturunkan ke bawahan dan tidak diinformasikan secara transparan. Kejadian setiap hari bersobok, tidak akan pernah dapat informasi gitu. Karena pimpinan itu mana yang tidak menyampaikan ke bawah, dan tentu agak aman saya kejadian sama itu. Iya, jadi karena tidak ada berita, apa yang kau sampaikan ke masyarakat gitu? Berita pun tidak ada. Kecuali kalau Pak Wali itu misalnya atau pimpinan gitu menyampaikan, Pak Jorong aduh informasi dari Bupati silahkan disampaikan ke masyarakat, disebar lah. Kok cerita Pak Jorong? Menurut Pak Jorong, apa sih alasan dari Pak Wali ke BPN itu yang tidak menyebarluaskan informasi kok? Maka menurut Pak Jorong, saya pandangan Pak Jorong seperti apa? Bako sembunyi dikecek sembunyi, bako tidak informasikan gitu. Asumsi Pak Jorong seperti apa? Kalau antara BPN juga Pak Wali? Iya, kenapa antara kedua orang tuh kenapa tidak menginformasikan ke masyarakat Lurahan Tigo atau ke masyarakat Selayu umumnya? Kira-kira apa alasan mereka ya? Padahal mereka sama-sama tahu gitu. Mereka tahu namun tidak diinformasikan seluruh masyarakat Selayu, khusus Lurahan Tigo. Kira-kira menurut Pak Jorong apa sih? Menurut pandangan awak, jadi gitu sebenarnya yang disampaikan oleh Bupati itu bukan untuk Jurong Lurahan Tigo saja. Iya, seluruh. Sampai Jorong di negeri Selayu, seharusnya sampai Jorong kok mengetahui informasi itu dari Bupati itu sebenarnya. Iya. Seharusnya ada karena Jurong Lurahan Tigo kok dari dulu menggebu-gebu untuk memekarkan nagari, maka yang menonjol Lurahan Tigo. Menurut Pak Jorong, kok menurut Pak Jorong? Takut ndak Wali Nagari
atau BPN kalau lurah nanti ke Mekah? Menurut Pak Jarong? Kalau masalah takut, sebenarnya apa sih yang mereka takut? Karena kalau menurut administrasi, kami minta di luar nanti kan hanya administrasi, pemerintahnya dimekarkan. Kalau masalah ini, mama atau adat atau dusana, harta gunung gininya segala yang ada di siku ada yang di bawah, itu kan tak terganggu. Oh, berarti sedikit pun tidak diganggu. Diganggu. Bahkan kalau seandainya sempat kita mereka, malah kita akan menjaga aset mereka. Oh, oke. Tidak akan diganggu. Tidak perlu aku tuh putusan mak. Iya. Yang waktu tujukan pemekaran administrasi pemerintahan supaya masyarakat awak yang di Lurah Tigo pun tidak jauh berurusan ke bawah. Yang pertama itu, yang kedua mengirit biaya mereka dengan berbagai aktivitas mereka dan pencarian mereka. Dari segi pembangunan pun mudah-mudahan lebih cepat dari kini gitu ya. Kalau seandainya negara itu terpisah, pembangunan akan merata secepat mungkin, secepat mungkin dengan 1 M lebih itu lebih kurang itu datang per tahunnya. Itu kan satu negara itu kan bisa dipercepat pembangunannya supaya lebih merata. Kalau dengan kini 4 jorong kini di negeri Selayu, otomatis dibagi 4 lah dana tersebut. Kalau dibagi 4 berapa kedapet? Itu pun yang prioritas pula yang akan dibangun. Enggak dibagi sampai maratu mode keadilan membagi pisang goreng ke anak-anak lah. Bagi maratunya maksudnya di antara empek jorongku, yang paling prioritas pembangunan yang tertinggal mana itu lo yang dikajian dulu. Jadi yang lain tuh step by step lo menunggu. Siap. Oke, kata terakhir buat Pak Wali Nagari BPN apa Pak Jarong? Kalau untuk kata terakhir untuk satu kalimat terakhir untuk Pak Wali, ya? Ya, boleh dipisah, boleh. Bisa lah untuk Pak Wali. Untuk Pak Wali? Kalau untuk Pak Wali, harapan awak sebagai pelajar orang bawahan beliau yang terendah. Kalau mengenai dalam pemerintahan itu transparan lah kepada bawahan. Transparan. Kepada seluruh perangkat beliau yang beliau pimpin. Jadi apapun berita besar atau kecilnya berita itu sampaikan cepat mungkin kepada bawahan. Jadi supaya tidak terjadi miskomunikasi antara bawahan dengan warga, antara Pak Jorong di warganya tidak terjadi miskomunikasi dan tidak saling mencurigai. Siap. Ke BPN? Kalau ke BPN kan istilahnya BPN kan mendampingi Wali Nagari untuk setelah diadakan Surya Kode Bupati, Biko Wali Nagari kan minta persetujuan ke BPN. Setelah BPN kok menyetujui Biko, barulah dilempar ke masyarakat. Sosialisasinya. Harapan ke BPN sama-sama transparan lah, jangan ada yang ditutupi. Karena BPN itu kan ibaratnya DPR Nagari. Kami itulah penyampai suara kami kan, setiap orang kan ditanam anggotanya 2 orang. Jadi harapan kami ke BPN itu tolonglah sampaikan informasi ke masyarakat dengan secara lugas dan transparan. Jangan ada ditutup-tutupi. Gitu. Siap, terima kasih waktunya Pak Jarong. Selamat malam, terima kasih. Sama-sama. Sip.